Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bab 2 kelas 11 SMA. Iman kepada kitab-kitab Allah. Peta konsep dalam pelajaran kali ini memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ada dua. Yang pertama, landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, sehingga hidupnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagian kedua yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mencari tahu apa pengertian iman, kitab, dan iman kepada kitab. Iman itu dari bahasa Arab, artinya adalah percaya. Kitab artinya dari bahasa Arab, artinya firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Jadi iman kepada kitab maknanya mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Untuk itu, manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang bersumber dari Allah. Bentuk yang merupakan implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah seperti gambar di samping ini. Berbuat baik kepada sesama merupakan bentuk keimanan kepada Allah dan sesuai dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah ini disajikan. Ada pengertian kitab, ada pengertian suhuf. Apa bedanya? Kitab itu kumpulan firman Allah SWT yang sudah dibukukan. Sedangkan suhuf itu berupa firman Allah SWT namun tidak dibukukan, berbentuk lembaran-lembaran saja. Beriman kepada kitab Allah yaitu maknanya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Di sini kita melanjutkan dengan materi apa dalilnya atau apa landasannya yang dalam Al-Qur'an. Mengapa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Dalil yang bersifat umum ada di dalam surat Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 213. Garis miring 2 itu maknanya surat Al-Baqarah surat yang kedua. Kemudian dalil yang bersifat khusus. Perintah beriman kepada kitab Taurat ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-44. Perintah beriman kepada Injil, kitab Injil maksudnya. Al-Quran ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-46.
Yang berikutnya, perintah beriman kepada kitab Zabur ada dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17, ayatnya ayat yang ke-55. Yang kelima, perintah beriman kepada Al-Quran ditunjukkan dalam gambar di samping ini. Seseorang sedang membaca kitab suci Al-Quran. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah dan merupakan pintu gerbang memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Istimewanya Al-Quran. Ini ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan memberikan keberkahan bagi yang membacanya. Apakah itu laki-laki maupun perempuan, yang masih muda maupun yang sudah tua, itu semua akan diberi keberkahan Allah bagi yang membaca Al-Quran. Yang berikutnya, membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya, selalu mempelajarinya selama-lamanya. Selain itu, Al-Quran itu memberikan ketenangan jiwa bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Yang kelima, pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Ada dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi sahabatnya, yaitu orang-orang yang selalu menjaga membaca Al-Quran rutin setiap hari. Yang berikutnya, terjaga keasliannya. Al-Quran itu terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat, jadi tidak akan bisa dipalsukan. Kitab-kitab Allah ada 4 ya, yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Umat-umat yang menerima yaitu umat Yahudi. Kitab ini berisi 10 perintah Tuhan, perintah Allah SWT. Tempat diterimanya di Bukit Tursina. Berlaku pada abad 12 SM itu 12 sebelum Masehi. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur yaitu bahasa Kipti. Umat yang menerima masih sama seperti tadi, yaitu yang menerima adalah umat Yahudi. Isinya berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa alaihissalam. Tempat diturunkan kitab Zabur ini di kota Yerusalem. Maaf, salah ketik. Yang betul Yerusalem. Berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Ya, kita lanjut di kitab yang berikutnya, kitab ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Umat yang diajak atau yang diperintah di sini adalah umat Nasrani. Isi kitabnya sama dengan kitab sebelumnya. Maaf, ada salah ketik. Sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Jadi ada kesamaan dengan kitab Zabur. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Yerusalem. Maaf, salah ketik lagi. Berlakunya kitab Injil sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Ya, ini yang berikutnya yang sering kita baca yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Kepada
Nabiullah Rasulullah terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Isi kitabnya ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat atau pernikahan, jinayah, siasah atau politik pemerintahan, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Diturunkan di Mekah kira-kira selama 13 tahun dan diturunkan di kota Madinah kira-kira 10 tahun. Berlaku sejak kapan? Berlaku ketika Nabi diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, yaitu tahun 610 Masehi sampai hari kiamat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini kebenaran kitab suci, isi kitab suci. Tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hal ini, kitab-kitab yang tiga tadi, kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil, kita meyakini bahwa itu dari Allah. Tetapi dalam hal perintah-perintahnya yang kita lengkapi adalah dalam Al-Quran. Jadi iman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil meyakini bahwa itu semua firman Allah, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita laksanakan dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil karena sudah ada kitab Al-Quran sebagai penyempurna bagi semua kitab tersebut. Yang berikutnya, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT apa saja? Di sini ada 4. Yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kelima, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yaitu gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran dan gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Gemar mendakwahkan isi kitab suci Al-Quran kepada manusia lain. Manusia diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta maupun ilmu. Manusia diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Kaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai pelajar. Contohnya, masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan atau penjelasan guru, aktif dalam proses belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan, santun, dan hormat kepada guru. Kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai anak dalam keluarga. Rajin membantu orang tua, hormat, sopan, dan santun terhadap orang tua, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Nomor 3, kaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai hamba Allah, yaitu melakukan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuannya, gemar membaca Al-Quran, merajin mengikuti kajian Islam. Saya ulangi, melakukan sholat 5 waktu, gemar membaca Al-Quran, dan rajin mengikuti kajian Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silahkan like, subscribe, dan share ke media sosial Anda semua. Semoga menjadi amal jariah semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.